Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita masih lanjutan tentang fadilatid doa, keutamaan doa. Ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Khatimatun. Hadza du'a li sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahumma ighfir lana dhunubana ma adharana wa ma asrarna wa ma akhfayna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma a'tina ridhaka fid dunya wal akhirah waqtim lana bis sa'adati wa syahadati wal maghfirah. Allahumma ij'al akhira a'marina khaira wa khawatima a'malina khaira wa khaira ayyamina yawma nalqak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min faj'ati niqmatik wa min tahwili afiatik. Allahumma inna na'udzubika min darkis syaqa wa jahdil bala wa syamatatil a'da wa ta'ayyurin ni'ma wa su'il qada wa na'udzubika min jami'il makarihi wal aswa wa nas'aluka Allahumma khairal ata. Allahumma inna nas'aluka an takshifa saqamana wa tubri'a mardana wa tarhama mautana wa tasihha abdanana wa tukhlisana laka wa antukhlisa adyanana wa antahfadha iyadana wa tashraha sudurana wa tadabbura umurina wa tajbara auladana wa tastura jurmana wa tarudda ghiyabana
wa an tusabbitana ala dinina wa nas'aluka khairan wa rusdan. Allahumma rabbana inna nas'aluka an tu'tiyana hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah wa an tatawaffana muslimin birahmatika wa qina adzabannar wa adzabal qabri ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ini ada doa dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Doanya begini, tadi udah dibaca, sekarang maksudnya begitu ya. Khatimatun, penutup dari bab fadilatid doa. Hadad du'a'u, ini doa li sayyidi asy-Syekh Abdul Qadir Jilan. Itu bagi penghulu kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau sudah jadi bahasa kita Jailani begitu ya. Asalnya padahal Jilani begitu, enggak ada Jailani. Nanti kalau Jailani salah sebut jahe merah. Ya, untuk jamu. Ya, ini Jilani gitu. Kita bayangkan orang sekali Syekh Abdul Qadir Jilani masih berdoa kepada Allah, perlu pada Allah, berarti merasa dirinya nggak ada apa-apa, begitu ya. Nah, apalagi orang seperti kita, nggak ada apa-apanya, ya, mesti mau berdoa, begitu ya. Ya Allah, berdoa. Ini doanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Samawati, langit, jangan diartikan langit-langit, tapi beberapa langit gitu ya. Soalnya kalau langit-langit itu kan, langit-langit dekat ya. Iya. Kalau disebut dua kali jadi pendek, disebutnya sekali tinggi, apa itu? Langit. Langit-langit pendek kan? Itu langit-langit. Kalau langit, jauh sekali dari kita, nggak kelihatan, nggak bisa kepegang. Seperti itu nggak kalau dua. Benar. Jadi segala puji bagi Allah. Ya. Atau ini dibuka aja pakai Gimana? Nah, saya Ya. Udah. Ya, kita teruskan ya. Maaf. Maklum lagi musim hujan ya. Dingin. Ya, dingin. Saya teruskan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan beberapa langit wal arda dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan. La ilaha, tiada Tuhan illa huwa, kecuali Dia, Allah. Jadi ilah artinya Tuhan. Sekarang ada orang yang tidak mau mengartikan la ilaha illa huwa. Misalnya, tiada, artinya kata dia, tidak ada ilah kecuali Dia. Bagi orang yang sudah paham, ilah artinya Tuhan. Tapi bagi orang yang belum paham, tidak ada ilah kecuali Dia. Ilah itu apa? Kita artikan aja, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri. Kita berserah diri dalam keadaan apapun, kita tawakal, itu tawakal, berserah diri, gitu ya, berserah diri. Soal ibadah, berserah diri pada Allah. Soal mencari nafkah, tetap kita mencari nafkah, tapi sambil berserah diri pada Allah, itu tawakal. Kita mau nyebrang jalan raya besar tuh, kanan kiri itu mobil banyak, kendaraan banyak. Kita mau nyebrang, ya tawakal pada Allah. Tapi lihat kanan ada mobil enggak, kiri ada mobil enggak. Kalau kosong, jalan. Selamat kita. Jangan mentang-mentang kita sudah tawakal, enggak lihat kanan, enggak lihat kiri, langsung nyebrang aja, ketabrak
mobil. Kira-kira bagaimana? Ya Allah, itu nggak tawakal namanya, tidak tawakal. Itu alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan aras yang maha agung, yang agung. Jadi Allah yang merajai aras, Tuhan aras. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dia dan maha tinggi dia. Amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka mensekutukan. Jadi Allah itu maha suci dari apa yang mereka mensekutukan. Orang kafir mensekutukan. Orang kafir menyembah berhala, itu berarti mensekutukan Allah. Allah maha suci dari berhala yang mereka sembah. Tidak ada apa-apanya itu berhala dibandingkan Allah. Kan berhala benda mati, patung disembah, kan berhala benda mati. Masa Allah disamakan dengan patung? Ya enggak lah. Makanya dulu zaman jahiliyah kan orang nyembah patung. Patungnya dibikin dari roti, disembah-sembah. Yang nyembah lapar, rotinya dimakan. Coba Tuhan dimakan, coba. Tuh jahiliyah itu namanya, jahiliyah. Allahu Akbar. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, tuh Allah maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allahumma fir lana dzunubana. Syekh Abdul Qadir ikrar, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Minta diampuni dosa. Syekh Abdul Qadir masih begitu, minta diampunkan dosa-dosanya. Lah apalagi seperti kuloniki, apa? Saya ini, kok ada enggak? Ambo kok. Awak. Banyak dosa. Ayolah minta ampun pada Allah, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'i dzunub. Itu istighfar, sudah sering saya bawakan tuh di sini. Supaya dibaca, kata Rasul, pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, dibacanya setiap hari. Maka dosa orang yang membaca dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dosanya sebanyak puing lautan. Hafalkan istighfarnya tadi? Insyaallah. Hafal. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'iz dzunub. Itu supaya dibaca. Pagi jam berapa? Yang namanya pagi kan mulai subuh juga udah pagi, jam 7 begini juga masih pagi, baca. Kalau sore ya jam 5 udah sore, menjelang maghrib tuh setengah 6 ya masih sore juga, baca gitu. Habis asar boleh, itu istighfar. Allahumma fir lana dzunubana ma azharona wa ma asrarna, yaitu dosa yang kami tampakkan dan kami rahasiakan. Kan ada dosa yang kami tampakkan, kita tampakkan gitu kan? Iya benar-benar saya tampakkan, saya berbuat dosa. Kenapa? Saya berbuat judi, melakukan judi. Kan banyak kawan ya. Berjudi kan banyak kawan kan? Berarti nampakkan tuh, tampakkan. Judi, pakai kartu, duduk berempat, sana satu, sini satu, kawan saya di sini berempat kan? Pakai kartu begini, kartu tuh. Dilihat di sini masih ada tumpukan kartu, jadi ambil yang ini satu, dibanting begitu banting sambil ngomong mati loh. Saya ngomong mati loh. Yang di sebelah kanan saya juga begitu, ambil, pilih lagi, banting lagi, nggak kalah kerasnya, mampus loh, mampus loh. Sana juga begitu. Sebab sini mati, sini mampus, begitu kan? Itu doa orang yang judi. Ambil lagi, banting, modar loh, modar. Mati, mampus, modar, ya saudara kene. Tinggal yang sebelah kiri nih. Buka-buka, ambil, akhirnya banting. Payah loh. Payah apa payah? Mati juga. Makanya orang yang suka judi umurnya pendek. Semuanya mendoakan mati. Akhirnya 4 orang mati semua. Ya Allah, jangan suka judi makanya ya. Ya Allah.
Itu dosa yang kami tampakkan ya Allah, ampunilah ya Allah. Wa ma asrona, dan dosa yang saya rahasiakan. Dosa yang saya rahasiakan. Mencuri terang-terangan atau enggak? Enggak, kenapa? Itu namanya dirahasiakan. Itu juga mudah-mudahan engkau ampunkan ya Allah. Maaf lagi, maaf, jangan dilaksanakan. Kalau ada orang berzina, terang-terangan enggak? Terang-terangan bagi berdua kan? Bagi yang lain? Ya enggak lah. Ini enggak tahu. Maka malah dirahasiakan. Kadang-kadang yang perempuan udah gede apanya? Perutnya, ditanya, kamu bunting masih apa? Enggak tuh. Itu namanya dirahasiakan. Jadi dosa yang dirahasiakan juga mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhfaina wa ma a'lanna, itu sama. Dan dosa yang kami sembunyikan dan saya terangkan, yang saya jelaskan. Wa ma anta a'lamu bihi minna, dan dosa yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Jadi dosa yang aku tidak ketahui Allah, engkau tapi tahu. Mudah-mudahan itu semuanya dimaafkan ya Allah. Itu Syekh Abdul Qadir berdoa begitu. Kita lebih-lebih mestinya. Allahumma a'tina ridhaka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ridho-Mu baik di dunia atau di akhirat. Kalau sudah mendapat ridho dari Allah gampang. Mengaji gampang. Cari nafkah gampang. Berangkat ke masjid gampang. Nggak ada alasan gerimis ke masjid subuh lagi. Nggak ada alasan begitu. Kalau sudah dapat ridho dari Allah, walaupun gerimis berangkat. Apalagi cuma gerimis, hujan lebat. Kalau sudah dapat ridho dari Allah, hujan lebat, subuh tuh payungnya, waduh udah butut begitu kan, tetap saja ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Itu kalau sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir Jilani begitu, berikanlah pada aku ya Allah keridhaan-Mu baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi insya Allah kita yang ngaji pada pagi ini juga termasuk orang yang mendapat ridho dari Allah. Amin. Ya. Nggak mendapat ridho bagaimana? Ada yang datangnya dari seberang sana, ada kan? Ya, dari Cengkareng tuh, ya, dari Pesing tuh, dari Pesing tuh Pak Sudar Pesingnya, oh Cengkareng tuh datang juga, ada yang dari Borobudur, ada datang ke sini, itu berarti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wahtim lana bisya'adah, tutuplah aku dengan kebahagiaan, wasyahadah, dan kesaksian, wal maghfirah, dan ampunan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani juga begitu. Maksudnya ditutup bagaimana? Matikanlah aku ya Allah dengan bahagia. Mati bahagia bagaimana orang mati? Ya walaupun mati tapi dalam keadaan Islam itu bahagia. Tapi walaupun hidup tidak dalam keadaan iman Islam, bahagia enggak kira-kira? Enggak gitu. Jadi dia mohon begitu, matikanlah aku ya Allah dalam keadaan bahagia, wasyahadah, dan bersaksi pada Allah. Jadi matinya husnul khatimah, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wal maghfirah, dan ampunan. Jadi maafkanlah, matikanlah aku ya Allah dalam keadaan ampunan-Mu, gitu. Diampuni dosanya sebanyak buih lautan, kalau sudah diampuni oleh Allah sudah bebas nanti di sana di akhirat, gitu. Allahumma ij'al akhira a'marina khairan. Ya Allah, jadikanlah akhir umur kami khairan, baik, wa khawatima a'malina khairan, dan penghabisan amalku juga yang baik, wa khaira ayyamina, dan sebaik-baik hari kami yauma nalqaka, yaitu pada hari kami berjumpa dengan kamu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani begitu. Ya Allah, jadikanlah umur terakhirku adalah yang baik, mati husnul khatimah, gitu. Mati husnul khatimah. Kan ada orang dari muda maksiat, tapi ketika mau meninggal, mau nyambangin masjid, datang ke masjid, akhirnya tunduk pada Allah.
Bukan tunduk pada imam masjid, bukan, pada Allah. Beribadah di masjid, mau ngaji, sedekah diberikan. Begitu. Akhirnya sampai meninggal dunia khairan, baik tuh. Begitu tuh. Itu yang diminta oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadikanlah ya Allah akhir umur kita khairan. Khair. Maka biasanya kalau ada orang meninggal dunia sudah disolatkan, itu biasanya ada entah imamnya atau siapa ngajak para jamaah, saksikanlah pada para jamaah bahwa jenazah ini termasuk orang yang baik, begitu kan? Iya. Dijawab baik. Nah, atau dengan bahasa Arab, isyhadu anna hadzal mayit khairan. Khair, jawabnya begitu kan? Iya. Saksikanlah bahwa mayat ini termasuk orang yang baik, begitu kan? Iya. Khair. Emang boleh? Boleh. Nabi berkata, antum syuhadaullahi fil ardi wal malaikah syuhadaullahi fis sama. Kamu saksi-saksi Allah tentang kebaikan mayat ini yang ada di bumi, Dan malaikat menyaksikan bahwa mayat ini baik, malaikat adanya di malaikat. Jadi di mana? Di langit, begitu tuh. Boleh gitu ya. Kalau nggak diikrarkan begitu, nggak apa-apa. Itu nggak wajib. Yang wajib adalah sholatnya, begitu ya. Iya, yang wajib adalah sholatnya. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik. Maaf, setengah 8 lewat, saya belum anjurkan untuk minum. Saya takut kualat. Pak Sudar udah melarang diri terus tuh. Silakan minum dulu. Maaf, setengah 8 lewat. Kalau itu jamnya terlambat tuh yang di atas tuh, benar. Iya. Jamnya terlambat. Silakan minum dulu. Santai aja Pak. Ibu-ibu ada minumannya Bu. Ada kuenya Bu. Oh iya, minum dulu nanti lanjut. Silakan. Iya. Silakan. Saya juga minum. Silakan Pak Ji. Iya, nggak apa-apa. Ayo Ustaz. Fadhil. Alhamdulillah. Silakan Pak, santai aja Pak. Nggak mau kepanas kan? Enggak. Santai aja Pak. Sambil makan kue, sambil ngaji, santai. Saya teruskan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min faj'ati niqmatik wa min tahwili afiatik. Artinya Syekh Abdul Qadir berdoa lagi. Allahumma, wahai Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu ya Allah, min zawali ni'matik, dari hilangnya nikmatmu, wa min faj'ati niqmatik, dan dari datangnya siksaanmu, wa min tahwili afiatik, dan dari berubahnya kesehatanmu. Jadi Syekh Abdul Qadir berdoa begitu. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari hilangnya nikmat. Kita punya nikmat enggak? Punya nikmat. Ada orang hilang nikmat satu aja, nikmat bau. Jadi nggak bau, udah keropokan tuh orang. Iya. COVID katanya. Jangan disebut-sebut lagi COVID, nanti datang lagi. Udah jauh jalan. Iya itu. Kehilangan bau, wah udah kelabakan tuh orang. Bau wangi nggak bau, nggak kecium. Bau yang busuk nggak kecium juga. Nggak ada rasa bau ini, bagaimana tuh? Katanya COVID tadi, udah kelabakan. Nah itu nikmat sebetulnya itu. Nikmat. Jadi Syekh Abdul Qadir berdoa, mudah-mudahan ya nikmatku itu tidak hilang. Rasa enak untuk makan tetap ada, rasa enak tidur ada,
rasa enak, ngomong juga ada, itu nikmat. Tulisannya pakai ain, nikmatik. Tapi ada yang sebelah ini, wa min faj'atin nikmatik, tulisannya pakai qaf. Nikmatik dengan nikmatik beda tuh. Artinya juga beda. Kalau nikmatik pakai ain artinya nikmat kesenangan. Kalau tulisannya pakai qaf, nikmatik pakai qaf. Nun, qaf, mim, ta. Nikmat pakai qaf, itu namanya siksa. Itu beda ya. Nikmat dengan nikmat. Tuh, beda kan? Jadi arti nikmat yang pakai ain nikmat kesenangan, keenakan. Tapi kalau pakai qaf, nikmat siksa, bencana. Masya Allah tuh. Maka Syekh Abdul Qadir berdoa, aku berlindung pada kamu ya Allah dari datangnya siksaanmu, bencanamu ya Allah. Bencana apalagi sekarang musim hujan ya, udah datang banjir di mana-mana begitu. Masya Allah. Yang udah terjadi banjir di mana? Kalimantan terus? Garut tuh. Ada longsor di mana? Bogor. Oh, Bogor tuh banyak masalah. Iya. Mudah-mudahan jangan sampai. Iya, mudah-mudahan jangan sampai lah. Ya Allah, jangan sampai. Iya. Jangan sampai ya banjir. Di sini banjir jangan ya. Kalau banjir duit silakan ya. Banjir duit silakan. Ya. Kalau sudah banjir duit, kedatangan duit maksud saya hari Minggu masukin ke kotak, jangan cuma yang biru, yang abu-abu maksud saya, jangan. Udah banjir duit masukin kotak pengajian yang abu-abu, cari yang merah. Ya, cari merah. Duitnya banyak kan di kantong. Kalau nyari duit di kantong tuh duit banyak, jangan dilihat. Dilihat. Nanti kalau dilihat ya merah, sayang-sayang. Lihat lagi biru, sayang-sayang. Lihat lagi hijau, sayang-sayang juga. Ungu, sayang-sayang juga. Kuning, sayang-sayang juga. Abu-abu, ambil, subhanallah. Sorga 2000. Sorga 2000, Masya Allah. Merem kalau duitnya banyak. Merem tuh, jangan dilihat. Begitu ambil, merah 3 lembar. Lah udah itu masukin aja. Itu yang benar begitu tuh ya. Begitu tuh. Terus Allahumma inna na'udzubika min darkis syaqa wa jahdil bala wa samatatil a'da wa tahayyurin ni'ma wa su'il qada. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu dari datangnya kecelakaan. Syaqa, kecelakaan. Jangan sampai kami kecelakaan ya Allah. Jangan sampai saya mau ngaji ke Yayasan Ihsan Nur, ke Tubruk Bajai ya Allah. Begitu kan? Ya jangan sampai. Mudah-mudahan selamat sampai tempat, Wajah dilbala dan ganasnya bencana, kuasanya bencana. Jadi itu kuasa ganas tuh. Bencana kan banyak, bala bencana. Tuh, jangan sampai bencana itu yang ganas menimpa kami ya Allah. Wasamatatil a'da, dan aku berlindung pada kamu dari senangnya musuh akan turunnya bencana. Samatatil a'da, kalau ada musuh melihat kita lagi bencana, dapat bencana, musuh senang gak kira-kira? Senang. Nah kita juga berdoa, mudah-mudahan aku berlindung pada kamu ya Allah dari pandangan musuh yang merasa senang ketika kami mendapat bencana. Begitu. Misalnya kami kena bencana juga, mudah-mudahan musuh itu tidak melihat. Itu tidak melihat. Tusyamatatil a'da wa tahayyurin ni'ma, dan berubahnya nikmat. Nikmat yang tadinya banyak, enak begini jadi berubah. Mudah-mudahan jangan. Tetap yang namanya nikmat juga nikmat. Wasu'il qada, dan buruknya ketentuan darimu ya Allah. Mudah-mudahan saya ditentukan oleh kamu dalam keadaan baik, rizkinya baik, kesehatannya baik, terus mati juga nanti baik, sehingga matinya husnul khotimah, bukan matinya su'ul khotimah. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata begitu, berdoa begitu.
Wa na'udzubika min jami'il makari wal aswa. Dan kami berlindung pada kamu ya Allah dari semua yang tidak menyenangkan. Wal aswa sama itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani selalu berdoa, ya Allah, saya berlindung pada kamu, jangan sampai saya ketempel sesuatu yang aku tidak senang. Tapi berikanlah kepada aku yang aku senang, Punya istri yang senang, gitu kan? Ya. Punya harta yang senang, punya rumah yang senang, begitu. Jangan sampai yang tidak senang itu diberikan kepada aku. Dan aku berlindung pada kamu dari sesuatu yang tidak senang. Ya, punya rumah walaupun rumahnya bagus tapi banjir terus, kira-kira bagaimana? Iya, kerendam terus, hujan sedikit kerendam, hujan sedikit kerendam, menyenangkan nggak ya kira-kira? Tidak. Yang semacam itu mudah-mudahan dijauhkan begitu. Itu maksud min jami'il makari wal asbab. Wa nas'alukallahumma khairal ata, dan kami minta kepada kamu ya Allah khairal ata, sebaik-baik pemberian. Ata artinya pemberian. Sebaik-baik pemberian berikanlah pada aku ya Allah. Dikasih umur yang baik, yang manfaat untuk beribadah pada kamu ya Allah. Jam 3 malam bisa bangun untuk tahajud pada kamu ya Allah. Apalagi sekarang subuh jam berapa? 4:05. Nah, kalau kita bangun jam 3 udah terlambat tuh sebetulnya ya. Iya, terlambat. Jam 3 kita bangun. Mandi dulu. Kamar mandi setengah jam ya. Iya. Kan mandi besar. Kok lama amat katanya. Mandi besar. Nah, lupa aja Haji Sudarsono. Ya setengah jam di kamar mandi, keluar udah 3:30 ya? 3:30, belum dandannya. Dandan berapa menit? Seberapa jam? Tinggal 20 menit lagi subuh. Udah kesiangan kalau bangun jam 3 ini sekarang. Jadi kalau bisa sekarang ini bangun ya paling enggak 2:30 gitu ya. 2:30. Kalau bisa jam 2, Masya Allah. Iya, jam 2 sampai subuh kan sepertiga yang terakhir. Kan kata Nabi, malam itu dibagi 3. Satu malam berapa jam? 12 dibagi 3 berarti 4 jam kan? Sepertiga yang pertama dari maghrib sampai jam 10. Sepertiga yang pertengahan jam 10 sampai jam 2. Sepertiga yang terakhir dari jam 2 sampai subuh. Rasul berkata, sepertiga yang terakhir adalah waktu mustajab. Waktu kalau berdoa seseorang dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka bangun jam 2 kalau bisa tuh ya. Jam 2 bangun untuk berdoa kepada Allah. Begitu tuh. Tuh, sepertiga yang terakhir. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Allahumma khairal ata wa nas'aluka Allahumma khairal ata. Allahumma inna nas'aluka an takshifa syaqamana. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada kamu supaya dihilangkan sakitku. Wa tubri'a, dan engkau sembuhkan mardona, orang-orang sakit di antara kami. Wa tarhama, dan kamu sayangi mautana, orang-orang mati di antara kami. Wa tasihha, dan engkau sehatkan abdanana, badan-badan kami. Tuh Syekh Abdul Qadir begitu berdoa. Mudah-mudahan yang lagi sakit disembuhkan. Amin. Itu doa tuh. Antak syifa sakomana. Waktu beriak mardona, dan dibebaskan, disembuhkan orang yang sakit di antara kita. Tadi yang disebut sakit siapa? Sadidin tuh lagi sakit. Sakitnya sakit apa? Udah berapa hari? Baru ya. Kita doakan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Sadidin cepat sembuh. Dan yang lain lagi barangkali ada yang lagi sakit juga cepat sembuh, ya, cepat sembuh. Jadi yang biasanya ngaji sekarang nggak ngaji sebab sakit, nanti giliran akan datang bisa datang lagi ke tempat kajian ini untuk ngaji lagi begitu tuh. Wa tarhama mautana, dan engkau sayangi orang-orang yang meninggal di antara kita, orang yang mati di antara kita, mudah-mudahan engkau sayangi. Kau sayangi, gitu kan? Ada yang meninggal terus tuh tiap hari orang mukmin. Wa tasiha abdanana, dan mudah-mudahan kau sehatkan badan kami, sehatkan badan kami.
Sebab badan sehat untuk ibadah gampang. Betul? Iya, untuk ibadah gampang. Coba sakit aja, dengkulnya sakit, nyeri. Ya Allah, ibadah susah ya. Ditekuk untuk rukuk, untuk sujud susah, sakit. Bangun dari sujud mau rakaat terakhir susah juga. Tapi kalau sehat, wah enak banget tuh. Jadi mudah-mudahan badan kita juga sehat. Wa tukhlisuna laka, dan engkau ikhlaskan dia bagimu. Wa antukhlisu adyanana, dan engkau ikhlaskan agama kami. Wa antahfadhu iyadana, dan engkau jaga perlindungan kami. Wa tasroha, dan engkau lapangkan sudurona, dada kami. Wa tadbura umurona, dan engkau atur urusan-urusan kami. Wa tajbura auladana, dan kamu tambal kekurangan anak-anak kami. Wa tastura jurmana, dan kamu tutup dosa-dosa kami. Wa tarudda, dan kamu kembalikan ghiyabana, orang yang gaib di antara kami, orang yang hilang dari kami. Wa antutsabbitana, dan engkau tetapkanlah kami ala dinina, atas agama kami. Wa nas'aluka khairan, dan kami minta kepada kamu khairan, kebaikan, warusdan, dan petunjuk. Ini Syekh Abdul Qadir berdoa begitu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani berdoa mudah-mudahan agama bisa ikhlas, memeluk agama bisa ikhlas, sholatnya ikhlas. Maka kalau doa iftitah kan ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya, terus Rabbil alamin, itu ada terakhirnya lillahi Rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi Rabbil alamin. Ikhlas, ikhlas, sholatnya ikhlas. Tapi kadang-kadang ada sudah dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya, kayaknya sholatnya nggak ikhlas. Ada seorang jejaka lagi naksir anak seseorang. Jejaka itu lihat bapaknya anak yang ditaksir rajin sholat. Jadi yang naksir rajin sholat, Jumatan, sehingga ketemu dengan bapaknya yang ditaksir. Akhirnya setelah jadi dinikah, sebab tujuannya bukan lillahi ta'ala itu kan, tujuannya untuk mencari istri itu tadi, udah dapat. Akhirnya Jumatnya libur, sholatnya pensiun, nggak sholat. Ya Allah, itu ada yang semacam itu, ada. Makanya perhatikan kalimat inna sholati wa nusuki dan seterusnya itu. Begitu ya. Iya, ngaji juga begitu. Karena dia saya ngaji, kalau nggak ada dia saya nggak ngaji, ada dia ya saya ngaji, malu. Itu namanya nggak lillahi ta'ala ya, nggak lillahi ta'ala. Wa antahfadhu iyadana tuh. Syekh Abdul Qadir berdoa mudah-mudahan perlindungan kami engkau jaga ya Allah. Kami selalu berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh. Aku berlindung pada kamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan perlindungan ini kau jaga. Saya tetap berlindung pada kamu ya Allah. Wa tasraha sudurana, dan engkau lapangkan dada kami. Maka ada doa kan? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Nah itu doa, itu baca tuh. Baca, bagus. Mau belajar, baca Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh baca. Itu doa. Wa tadbura umurana, dan mudah-mudahan engkau atur urusan-urusan kami ya Allah. Urusan banyak, ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin harta, ngurusin kedudukan. Tuh, mudah-mudahan semuanya engkau atur ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa ngurusin semuanya itu ya Allah. Tuh. Wa tudbiru auladana, dan engkau tambal kekurangan anak-anak kami. Anak-anak kami banyak kekurangan ya Allah. Ilmunya kurang, sopan santunnya kurang, engkau tambal ya Allah. Jadi ilmunya ditambah, sopan santunnya jadi diperbaiki, gitu. Songong sekarang jadi tidak songong, baik semuanya itu dimintakan. Dan mudah-mudahan engkau tutup dosa kami, watas jurur mana itu,
Mudah-mudahan dosa kami kamu tutup ya Allah. Dengan kata lain, mudah-mudahan engkau maafkan dosa kami ya Allah. Dimaafkan. Wa tarudda iyabana, dan engkau kembalikan orang yang gaib di antara kami. Ada punya saudara hilang. Udah seminggu belum pulang, ya Allah mana saudara saya ya Allah. Mudah-mudahan bisa kembali, begitu ya. Mudah-mudahan bisa kembali. Wa antu tsabbita ala dinina, dan engkau mudah-mudahan tetapkan kami atas agama kami, yaitu agama Islam. Sekali Islam tetap Islam, begitu, sekali Islam tetap Islam. Wa nas'aluka khairan wa rusdan, dan kami minta kepada kamu ya Allah khairan, kebaikan, wa rusdan, dan petunjuk. Jadi petunjuk itu penting. Kita minta petunjuk pada Allah, minta petunjuk pada Allah. Allahumma rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, inna nas'aluka, sesungguhnya kami minta kamu kepada kamu, antuk tiana, supaya kamu berikan kepada kami hasanatan, kebaikan, fid dunia, di dunia, wa hasanatan, dan kebaikan fil akhirati, dan di akhirat, di dalam akhirat. Wa anta tawaffana, dan aku minta kepada kamu supaya engkau mematikan kami muslimin dalam keadaan Islam. Birahmatika, dengan rahmatmu. Wakina, dan jagalah kami adzaban nar, dari siksa neraka. Wa adzabal qabri, dan siksa kubur. Ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Ini penutup doa dari Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir juga minta supaya diberikan kebaikan hasanah di dunia dan diberikan hasanah di akhirat. Ini biasanya dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang nyebut ini doa sabu jagat. Doa sabu jagat, enak banget sabu jagat. Pokoknya doa kebaikan gitu aja ya kan? Iya, hasanah kebaikan. Jadi kalau kita berdoa begitu harus tahu artinya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pernah terjadi ada seorang suami punya istri dua. Nggak tahu namanya. Ada seorang suami punya istri dua. Istrinya dua, perempuan semua berarti ya. Yang satu namanya Hasanah, yang satu lagi namanya Aziza. Kebetulan rezekinya ada, berangkat haji bertiga. Ya, sang suami berangkat haji, istri Hasanah juga berangkat haji, diajak istri Aziza juga diberangkatkan. Ayo kaji bareng, baik berangkat. Hasanah itu istri yang tua, yang muda. Hasanah yang muda, yang tua Azizah berangkat bareng. Udah sampai di sana kemana-mana bareng, ke Masjidil Haram juga bareng, sholat di depan Ka'bah juga bareng. Sang suami diperhatikan nama istri yang tua, yang namanya siapa tadi? Azizah. Kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, begitu. Pertama masih biarinlah, saya nggak tegur katanya. Ketemu doa lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering sekali dibaca doa begitu. Akhirnya nyeletuk istri yang tua. Bang, apaan? Sekali-kali saya didoakan kenapa sih? Emang bagaimana? Nah itu doa apa kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa Rabbana atina fid dunya azizah wa fil akhirati azizah? Kenapa sih nggak bisa begitu? Masa hasanah yang didoakan terus gitu? Ketawa suaminya. Kamu nggak tahu ya, hasanah itu artinya kebaikan. Kami minta kepada Tuhan, pada Allah supaya dikasih kebaikan. Nah kalau dapat kebaikan, kamu juga dapat kebaikan. Walaupun namanya Azizah tetap dapat gitu. Oh kirain sebab hasanah istri muda bang. Enggak. Iya jangan ngiri, hasanah itu kebaikan. Cuma kebenaran aja, kebetulan aja namanya hasanah, begitu kan? Iya itu.
Jadi kamu juga dapat. Oh begitu. Iya, makanya kalau kita berdoa juga sebaiknya tahu artinya. Begitu ya. Tahu artinya. Begitu. Kalau nggak tahu artinya jadi begitu. Waduh, gimana tuh? Jadi itu. Jadi kalau ya Syekh Abdul Qadir juga begitu. Rabbana inna nas'aluka an tu'tiyana hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah wa anta tawaffana muslimin. Bi rahmatika wa qina adzabannar. Dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan Islam dengan rahmat kamu, dan jagalah kami ya Allah adzabannar dari siksa neraka. Itulah doa Syekh Abdul Qadir Jilani. Penting berdoa, penting. Ada satu kisah dalam hadis sahih Bukhari Muslim ada tiga orang nih lagi jalan-jalan tiga orang nih. Dia jalan-jalan, kebetulan sampai di pertengahan jalan hujan turun. Begitu hujan turun lebat, tiga orang ini cari perlindungan. Ayo kita cari berteduh di mana ya? Cari-cari ketemu goa. Tahu goa kan? Goa itu apa orang sini? Gua. Iya gua. Tapi bukan gua lo ya. Iya. Gua lo. Gua. Seperti di Pamijan kan ada gua ya? Gua apa namanya itu? Saparwadi. Tuh, udah pernah kesana berarti itu. Ada gua. Itu ada gua tuh. Ayo masuk. Bertiga masuk. Udah masuk, hujan masih terus. Dengan izin Allah ada batu dari atas berundung. Nutup pintu gua. Batunya gede banget, nutup pintu gua. Ya Allah, yang bertiga di dalam tuh kebingungan. Ada batu gede banget nutup pintu gua, berarti kita nggak bisa keluar. Ayo coba kita dorong, boro-boro bisa, nggak kuat, gede banget, batunya gede banget, nggak bisa kedorong. Sedih. Akhirnya, ayo kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan ini batu bisa geser. Kalau bisa berdoanya sambil pakai wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Ya pakai perantara. Barangkali punya kebaikan, itu kebaikan untuk perantara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan digeser itu batu. Ya kamu dulu coba punya kebaikan enggak? Nanti untuk wasilah berdoa pada Allah. Insya Allah saya punya. Ya silakan berdoa. Akhirnya pertama berdoa. Ya Allah, kami bertiga ada di dalam gua. Pintu gua tertutup oleh batu. Tidak bisa geser sama sekali. Nanti kalau itu batu nggak geser, nggak membuka, kami bertiga mati di dalam gua. Saya mohon batu itu engkau geser ya Allah. Saya punya kebaikan kalau memang engkau anggap pekerjaan ini saya baik. Pekerjaan saya begini ya Allah. Saya punya seorang ibu. Ibu saya sudah karolot. Apa karolot? Tua. Ibu saya sudah tua. Saya yang ngurusin ya Allah. Kalau enggak saya enggak ada yang ngurusin. Makan saya yang ngasih makan, saya suapin, saya minumin. Yang mandiin saya, yang membuang najisnya, kotorannya juga saya. Semuanya saya yang ngurusin. Yang gendong ke kamar mandi untuk dimandiin saya, sudah saya gendong lagi. Yang bawa ke kamar tidur saya juga. Saya nggak mau makan sebelum ibu saya makan. Jadi saya makan nunggu ibu saya makan terlebih dahulu. Saking saya hormatnya kepada ibu saya. Satu saat ya Allah, ibu saya sesudah sholat maghrib mau makan. Saya masak. Begitu masak udah mateng, saya mau kasih makan ibu. Ternyata ibu saya tidur. Saya nggak berani untuk membangunkan ya Allah, sebab saya hormat kepada ibu saya. Dan di situ saya juga nggak berani makan mendahului ibu. Sampai satu malam ibu tidur, bangunnya pagi-pagi. Berarti satu malam itu tidak makan. Saya satu malam itu pun nggak makan, sebab saya hormat pada ibu saya. Saya takut pada ibu saya. Pagi-pagi ibu saya kasih makanan, sarapan. Makan sarapan, baru saya juga ikut makan sarapan sesudah ibu saya selesai. Ya Allah, itu saya kerjakan
sudah sekian lama. Kalau amal saya, pekerjaan saya, hormat pada orang tua saya, ibu saya ini Engkau anggap baik ya Allah, tolong geserlah itu batu yang nutupin pintu goa. Kabulkanlah doa saya ya Allah. Dengan izin Allah batu geser. Alhamdulillah geser. Ngomong kawannya geser. Udah geser? Iya alhamdulillah geser. Coba bisa keluar belum? Dicoba belum bisa keluar. Itu doa. Lalu akhirnya nyuruh yang satu lagi. Barangkali kamu punya doa, kamu punya amalan baik untuk wasilah berdoa pada Allah barangkali. Oh insya Allah saya punya. Ayo berdoa. Akhirnya yang kedua, ya Allah saya bertiga terjebak di dalam goa. Pintu goa tertutup oleh batu yang besar. Tidak bisa keluar kami bertiga di goa ini. Saya mohon pada kamu ya Allah agar dibukakan itu pintu goa batu supaya bergeser. Dan saya punya kebaikan. Kalau memang kebaikan saya Engkau anggap baik ya Allah, mudah-mudahan batu itu bisa geser. Kebaikan saya begini ya Allah, saya seorang saudagar. Saudagar itu apa? Pedagang. Pedagang kayak Dedi itu pedagang. Saya punya pembantu pelayan. Setiap bulan gajinya sekian. Pembantu nggak mau ngambil gaji setiap bulan. Di situ aja majikan. Nanti kalau saya perlu saya ambil. Oh baik. Udah berapa bulan gajinya nggak diambil, pembantunya kabur. Jadi nggak bawa gajinya. Kabur nggak tahu kemana. Tapi saya tanggung jawab ya Allah. Gaji pembantu itu yang sudah saya kumpulkan ada sekian, saya gunakan untuk perdagangan, dan dagangan ini hasilnya untuk pembantu saya. Saya tidak mau ambil sedikit pun. Dan dagangan ini yang dibelikan dengan hasil jerih pembantu saya juga milik pembantu saya, bukan milik saya. Satu saat ya Allah, pembantu itu datang lagi ke saya. Saya masih ingat orangnya. Akhirnya udah ketemu, ngomong untuk pembantu, Pak majikan, saya mohon maaf. Kenapa? Saya dulu kabur, berangkat, tidak izin dulu dengan majikan. Cuma saya masih ingat, waktu itu saya belum terima gaji. Saya mau ngambil gaji sekarang, kalau boleh. Ya Allah, begitu pembantu minta gaji pada saya ajak ke satu tempat yang sudah banyak sekali dagangan, bahwa ini milik pembantu itu. Pembantu kata majikan, ini harta ini milik kamu semuanya. Akhirnya pembantu juga merasa gak enak. Jangan meledek majikan dengan saya kan cuma minta gaji, masa dikasih ini sekian banyaknya, di rumah begitu hebat. Begini, itu dagangan kamu, modalnya dari gaji kamu yang kamu tidak ambil, saya jadikan modal untuk dagang ini. Sekarang jadi begitu banyak. Ini milik kamu. Ini milik kamu. Jadi gaji kamu sekarang itu adanya. Ambillah. Akhirnya benar majikan, benar. Kalau benar saya ambil. Terus itu berdoa, ya Allah, kalau itu pekerjaan yang baik menurut kamu, tolong ya Allah, geser lagi itu batu yang nutupin pintu gua, biar kami bertiga bisa keluar. Dengan izin Allah bisa geser. Alhamdulillah geser. Coba dicoba, bisa keluar atau belum? Dicoba, belum bisa keluar, tapi udah geser. Itu udah dua yang berdoa. Tinggal berapa? Tinggal satu. Coba yang satu terakhir, kamu berdoa. Barangkali punya kebaikan untuk wasilah pada Allah, nanti dikabulkan doa kita. Baik, saya juga punya kebaikan insya Allah. Berdoa ada yang tiga. Ya Allah, saya punya kebaikan. Kalau memang Engkau anggap baik ini pekerjaan saya. Pekerjaan saya begini ya Allah. Saya punya adik sepupu. Adik sepupu itu apa Pak? Sepupu, anak paman gitu ya. Ya anak encing. Misan. Oh ya.
Ya Allah, saya punya adik sepupu perempuan, orangnya cantik sekali. Cantik Pak Sudar. Ya, ya. Orangnya cantik. Ya Allah, saya jatuh cinta kepadanya. Saya dekatin. Udah saya dekatin, saya colek. Saya rayu. Saya rayu, maaf. Saya ajak berbuat zina. Saya ngomong, Dek, saya naksir kamu. Saya ingin zina dengan kamu. Terus adik saya, ya Allah, mau diajak zina, tapi ada syarat. Bang, kalau kamu mengumpulkan duit sekian banyaknya, duit itu serahkan pada saya mau zina dengan abang. Kalau tidak, tidak. Benar begitu? Ya. Baik, saya mau cari duit sebanyak-banyaknya, seperti permintaan kamu. Akhirnya cari duit tiap hari itu. Duitnya kumpul, dihitung sesuai dengan permintaan adiknya. Akhirnya dibawa duitnya ke adiknya itu. Setelah dibawa, Dek, permintaan adik sudah cukup. Apa itu? Duit. Mintanya sekian kan? Iya. Jadi bagaimana? Ya, Ani berbuat zina. Enggak ngajak nikah, enggak. Ani berbuat zina. Adiknya mau. Ya ayo, cari tempat yang sepi begitu ya. Cari tempat sepi. Sampai di tempat sepi, ya sudah hubungan colak-colek mungkin ya. Iya, colak-colek. Tapi sebelum rudalnya dimasukkan. Apa rudal? Nggak tahu lah. Sebelum rudalnya dimasukkan, maaf bukan jorok ini, apa? Kisah nyata soalnya ya. Adiknya yang perempuan itu ngomong, Bang, iya deh apa? Emangnya nggak takut pada Allah? Hah? Nggak takut pada Allah? Emang bagaimana? Abang sekarang berbuat zina dengan saya. Kutukan Allah, siksa Allah nanti di neraka luar biasa. Takutlah Bang pada Allah. Takut, saya takut ya Allah. Saya takut Bang pada Allah. Jangan teruskan kau zina. Hatinya terbuka. Itu abangnya hatinya terbuka. Oh ya, kalau begitu saya nggak jadi melaksanakan zina. Saya nggak jadi. Akhirnya batal. Tapi begini deh, walaupun saya tidak jadi zina dengan kamu, tolong permintaan kamu sekian duit saya serahkan pada kamu. Ini tanda kesenangan saya sudah diingatkan oleh kamu, jangan berbuat zina. Ini untuk kamu duitnya. Akhirnya duitnya diterima. Setelah itu pulang masing-masing. Ya Allah, kalau perbuatan saya itu menyerahkan duit kepada adik sepupu saya, engkau anggap baik, tolong ya Allah bukakanlah batu yang nutupin pintu gua itu. Akhirnya dengan izin Allah batu itu meludung jauh banget. Akhirnya bertiga itu bisa keluar dari gua. Begitu tuh. Itu doa. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran, doa penting dan doa pakai wasilah boleh. Begitu ya? Iya, kita ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Berdoa, ya Allah, saya ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Kalau engkau anggap baik ini pekerjaan saya mohon dengan wasilah saya ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Saya punya niatan, mudah-mudahan anak saya lulus dalam sekolah, dalam ujian. Boleh gitu. Kan mintanya nggak kasih apa? Sunan Gunung Jati kan? Mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Iya, sampai di sini dulu ya. Maaf. Habis waktunya, insya Allah giliran akan datang bisa disambung kembali. Kita mengikuti selanjutnya kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai narasumber yang kami hormati dan muliakan, saya Mansur Yakin dari Masjid Al-Mutakin BNI. Pertanyaan saya adalah, apakah doa itu dapat merubah takdir Allah? Itu saja, atau jawabannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Mana dulu? Yang mau nanya? Oh silakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dan yang lain, kita lihat akhir-akhir ini umat Islam sangat menyedihkan. Ada yang menghina Al-Quran, ada yang menghina Nabi, bahkan ada yang akan membuarkan MUI. Yang menghina Al-Quran di Bekasi, perempuan sumpah minta Al-Quran, alhamdulillah menjadi menghina Nabi dibandingkan dengan Soekarno, tidak ada apa-apanya. Kemudian akan membuatkan ini pun demikian. Saya berdoa dari dulu belum ke kabul bahwa saya supaya Sukmawati mati, yang kedua Megawati mati, yang ketiga Jokowi mampus. Udah dikabul, gimana caranya supaya doa saya dikabul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pertama pertanyaan dari Jamaah Al-Muttaqin. Al-Muttaqin ujung jauh sana berarti ya. Iya. Apakah takdir bisa ditolak dengan doa gitu? Dirubah dengan doa. Dalam keterangan bisa. Iya, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Maka berdoalah yang baik, jangan berdoa yang buruk. Iya, berdoa yang buruk nggak ada manfaatnya, begitulah, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi bisa ya, bisa. Maka doalah yang baik. Barangkali kita mencari nafkah, ya doa yang baik. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk bekal ibadah pada Allah, gitu ya. Ya bisa. Sedangkan pertanyaan dari kawan kita, sahabat kita, karib kita, yaitu Bapak Haji Sudarsono dari Cengkareng. Dari tadi. Iya. Terus pertanyaannya, sekarang banyak orang menghina Al-Quran, gitu ya. Ada yang injek-injek Al-Quran, begitu. Terus tanyanya bagaimana tadi? Apakah? Enggak, itu orang perempuan itu tadi nggak usah didoakan kan? Iya, kalau dia menghina Quran sampai berani menginjak-injak Quran, itu azab Allah nanti sudah menunggu. Azab Allah sudah menanti, gitu ya. Iya, sebab Quran itu kan kalam suci, diinjak-injak ya Allah. Sebab sebetulnya kalau maaf, misalnya Quran, kita bawa Quran begini aja udah kurang sopan. Maaf ya, ini Quran misalnya, kita bawanya begini, kurang sopan, bawa Quran yang tinggi begitu. Yang tinggi, walaupun kita mengaji jangan bawa begini Quran, gitu ya. Iya, jangan. Jadi bawahnya yang lebih tinggi daripada pusar tuh Quran. Nah kalau ada yang injek-injek, dosanya luar biasa, itu. Kalau keluarga kita ya tolong diingatkan, kalau memang keluarga kita. Kalau itu adanya di Bekasi tadi ya. Iya, mestinya Pak sudah berangkat ke sana. Iya. Ditengok siapa yang injek-injek Quran gitu. Ditanya gila atau enggak kamu? Gitu aja. Kalau gila ayo bawa ke Grogol, gitu aja. Kalau enggak gila ya benar kamu orang kafir, gitu aja. Jangan diulang ya, begitu. Terus yang kedua mendoakan meremehkan Nabi Muhammad SAW. Meremehkan Nabi Muhammad terus didoakan biar mati. Dibandingkan dengan apa? Berbandingkan antara Soekarno dan Nabi Muhammad. Oh iya, nggak ada apa-apanya. Pokoknya selain Nabi Muhammad itu nggak ada yang bisa membandingi Nabi Muhammad. Nggak ada yang bisa membandingi Nabi Muhammad itu. Muhammad kan sudah manusia, ya kalau dibilang paling super ya super Nabi Muhammad. Segala-galanya bisa kan? Iya, ilmu perang bisa, ilmu ekonomi bisa, ilmu agama apalagi gitu. Kalau dibandingkan dengan orang Indonesia misalnya, walaupun orang Indonesia pinternya kayak apa, hebatnya kayak apa, nggak ada bandingan, nggak ada apa-apa, nggak ada, begitu ya? Iya, nggak ada. Coba orang Indonesia sehebat apapun, itu nggak ada jaminan nanti bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, nggak ada jaminan kan?
Tapi kalau Nabi Muhammad dijamin ada Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, gitu ya. Iya. Jadi janganlah didoakan orang yang seperti itu tadi mati-mati Pak. Iya, biar mati jangan. Kalau kita mau mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah, gitu aja ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Iya. Ya, sampai di sini dulu ya. Udah jam 8 berapa? Doa langsung. Oh iya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi Allahumma jalla wa ala min ahli ilmi wal ilm wa la tajalna wa min ahli syarri wa dhaini innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma alzamna hadata man mahuma wa tawalla bika wa maksuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana anzilna munzalan mubarakah taqabbal muslimin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana arzuqna taqwa wa istiqamah wa la husnul khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Maaf agak lupa, siapa yang belum ngambil kalender ini masih ada kalender. Ada berapa biji? Iya. Ya, uang cetaknya cuma 20.000 saja. Iya Pak, hitung-hitung ngasih infak untuk majelis taklim Al-Wardah. Bukan niat beli kalender. Kalau beli kalender yang bagus sekalian gambar videoan gitu ya. Iya, ini kan gambarnya cuma begitulah gitu. Iya, jadi niatnya memberikan infak untuk menghidupkan majelis taklim Al-Wardah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.